Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nisa Anggreni, saya dari kelas L5 dari Universitas Teknologi Digital akan mempresentasikan mengenai fungsi dan peranan Rasul dalam kehidupan manusia. Pertama-tama, di sini ada pengertian Rasul. Rasul sendiri adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu, terdapat pernyataan bahwa nabi itu belum tentu rasul, sedangkan rasul sudah pasti seorang nabi. Berdasarkan ensiklopedia Islam Indonesia mengatakan bahwa rasul berarti utusan atau duta. Apabila dalam Al-Quran saling menyebutnya sebagai al-mursalun atau orang-orang yang dikirim sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan agama atau wahyu yang baru. Selanjutnya adalah tugas-tugas rasul. Yang pertama di sini ada mengajarkan ketauhidan, yang kedua mengajarkan kepada manusia cara-cara beribadah, yang ketiga menjelaskan perintah mengenai hukum-hukum Allah, baik berupa perintah maupun larangannya. Yang keempat menyampaikan kepada umat tentang berita goib, sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, memberikan kabar gembira bagi umat yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, memberikan contoh-contoh perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari atau keteladanan yang menjadi panutan dalam perbuatan. Selanjutnya, ada 5 tujuan diturunkannya Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini diturunkan sebagai saksi kepada manusia mengenai kebenaran rohani yang masih tertutup oleh kebodohan, tahayul, dan pertentangan golongan. Yang kedua, sebagai pembawa berita gembira berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan kepada mereka yang lalai. Yang keempat, mengajak semua manusia untuk bertobat dan meminta ampun atas segala dosa. Yang kelima yaitu sebagai cahaya atau pelita. Selanjutnya di sini fungsi adanya Rasul ke muka bumi, yaitu menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi serta rasul untuk menjadi saksi atas hidup orang-orang yang beriman dan amalan yang mereka lakukan. Yang kedua, menyampaikan risalah. Bertugas untuk memberitahukan kabar baik kepada manusia terkait wahyu yang telah diberikan oleh Allah. Yang ketiga yaitu menyerukan kebenaran. Mengajak manusia untuk bertobat dari segala dosa. Yang keempat yaitu membacakan ayat suci. Bertugas untuk membacakan ayat suci yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada hikmah beriman kepada Rasul. Rasul menyampaikan risalah kehidupan agar manusia menjalani kehidupan sesuai perintah Allah. Yang kedua, meyakini bahwa Rasul-Rasul Allah dapat menumbuhkan semangat untuk mengetahui isi kitab-kitab Allah. Yang ketiga, dengan melalui sifat para Rasul maka akan tumbuh perilaku terpuji yang dapat dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yaitu membentuk kita menjadi pribadi yang santun, berperangai muslim, dan berakhlak karimah. Yang kelima, yaitu Allah mengampuni dosa manusia yang senantiasa meneladani perilaku Rasul. Yang keenam, yaitu memiliki sikap teguh dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Yang ketujuh, akan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain jika meneladani sifat-sifat dari Rasul. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya bawakan. Para nabi dan rasul berfungsi sebagai saksi, penyampai risalah, penyerujuk kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan membacakan ayat-ayat dan mengajarkan kitab suci. Mereka mensucikan jiwa, menerangi jalan hidup, memberi kabar gembira bagi orang beriman dan beramal kebaikan serta memberi peringatan akan dahsyatnya azab di akhir zaman bagi orang-orang yang ingkar. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa meningkatkan keimanan kita mengenai keyakinan akan adanya nabi dan rasul sebagai utusan Allah dan juga menjalankan apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita sebagai seorang umat muslim. Sekian materi yang dapat saya bawakan. Terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.